Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, kembali lagi kita pada praktikum metode statistika pertemuan ke-9 karena pertemuan ke-8-nya kemarin dianggap UTS ya teman-teman. Saya coba share screen dulu materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemarin sudah ditanya sama Arifit tentang uji normalitas ya. Ternyata teman-teman belum sampai uji normalitas, tapi nggak apa-apa, kita coba belajarnya pelan-pelan tentang uji normalitas. Oke, ini praktikum ke-7 tentang uji normalitas. Apa sih uji normalitas itu? Uji normalitas itu adalah suatu uji yang digunakan tujuannya untuk menilai suatu variansi data atau sebaran data itu berdistribusi normal atau enggak. Kenapa sih kok harus berdistribusi normal gitu? Kenapa kok materi-materi sebelumnya juga kita belajar tentang melihat apakah data tersebut normal atau tidak? Karena di dalam statistika itu ada banyak sekali metode yang dibutuhkan untuk data yang berdistribusi normal gitu. Maka dari itu pada praktikum hari ini kita akan belajar tentang bagaimana melihat data atau bagaimana menguji data dengan kenormalitasan. Di data ini, maksud saya di praktikum kali ini kita akan belajar 3 uji ya teman-teman. Yang pertama ada uji Shapiro-Wilk, yang kedua ada QQ-plot, dan yang ketiga ada uji Jacques-Bera. Mungkin nanti teman-teman juga bakal nggak asing sama uji Kolmogorov-Smirnov sama uji Lilliefors. Ini biasanya ada di SPSS, cuma kan kita pakainya R, jadi ya cuma ada 3 uji aja gitu. Jadi kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk adalah salah satu uji normalitas yang dianjurkan oleh banyak pakar apabila jumlah sampelnya kecil atau kurang dari 50. Uji Shapiro-Wilk ini sensitif banget dalam mendeteksi adanya ketidaknormalan pada suatu sebaran data. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman punya data yang kurang dari 50, gunainnya Shapiro-Wilk ya teman-teman. Nah, terus di sini ada rumusnya. Oke, mohon maaf tadi ada suara-suara. Ini ada rumusnya teman-teman, mungkin nanti bakal teman-teman dapat detail di materi metode statistika ya. Kemudian, gimana sih langkah-langkah untuk menggunakan uji Shapiro-Wilk? Yang pertama kita akan menyatakan hipotesis pikiran awal gitu ya, ada H0 atau dan H1. Kalau H0 itu data berdistribusi normal, dan H1 itu data tidak berdistribusi normal. Kebanyakan di buku-buku itu juga menyebutnya H0 dan H1 sih. Gitu. Terus kita juga harus menentukan taraf nyatanya, taraf signifikansinya, dan statistik ujinya. Kemudian bagaimana untuk menentukan keputusannya gitu. Kan tadi kita sudah membuat hipotesis. Kemudian kita olah datanya dan kita buat keputusannya. Apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Nah, ini jika p-value atau nilai dari datanya itu kurang dari 0,05, maka dia menolak H0. Artinya data tidak berdistribusi normal. Kalau dia menolak H0, berarti kan dia menerima H1. Nah, sedangkan H1 tadi adalah tidak berdistribusi normal. Kira-kira begitu sih, teman-teman, cara penjabarannya. Kemudian,
Fungsi yang kita gunakan dalam R itu adalah Shapiro.test, yang di dalam kurung ini adalah nama data dari yang teman-teman ambil gitu. Ini ada ilustrasinya, kita langsung ke R-nya aja ya. Nah, nih. Di sini saya tulis lagi kalau H0 itu data tidak berdistribusi normal dan H1 H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Jika p-value kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Maka dia menerima H1 gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada data penjualan yang N-nya itu kurang dari 50, maka dia pasti menggunakan Shapiro-Wilk. Bla 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 bla. Ini datanya, pakai C saya masukkan. Terus kita coba pakai Shapiro test penjualan. Dan ini hasilnya. P-value-nya adalah 0,1663. 0,1663 itu kan lebih besar daripada 0,05 kan, berarti dia nggak bisa nolak H0, H0-nya diterima. Maka data penjualan ini berdistribusi normal gitu. H0-nya diterima ya. Dia nggak bisa nolak H0, berarti H0-nya diterima. Terus, saya juga ada contoh data pertumbuhan kacang hijau, yang dia juga N-nya kurang dari 50, menggunakan fungsi yang sama, Shapiro test, dan ini adalah nama fungsinya pertumbuhan kacang hijau. Kita lihat sebaran datanya, nilai p-value-nya adalah 0,003247. Nah, 0,003247 ini kan kurang dari 0,05. Maka dia menolak H0. Kalau dia menolak H0, berarti kan menerima H1. Definisi dari H1 adalah datanya tidak berdistribusi normal. Maka kesimpulannya adalah pertumbuhan kacang hijau itu merupakan data yang tidak berdistribusi normal. Oke, kira-kira itu sih teman-teman kalau dari Shapiro test. Mungkin perlu diperhatikan dan diingat-ingat tentang hipotesisnya teman-teman ngambil apa aja. Kalau ini yang paling umum sih setahu saya. Kalau misalnya teman-teman mau ngubah, itu yang penting konsisten aja kalau mau ngubah hipotesisnya. Tuh. Maka hipotesis 0 tidak ditolak, ya kan? Ini nggak ditolak berarti dia menerima. Oke, selanjutnya adalah QQ plot yang akan dijelaskan oleh Ardit. Halo Ardit. Halo. Oke, silakan. Oke. Sebentar ya. Nah, di sini kita akan mempelajari QQ plot dan uji Jack-Weber. Nah, untuk uji kuantil atau plot QQ plot, nah ini salah satu teknik untuk menguji asumsi normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis grafik, yakni QQ atau kuantil plot. Pada pendekatan QQ plot, jika titik dots menyebar jauh, dalam kurung menyebar berliku-liku pada garis diagonal seperti ular, dan dari garis diagonal, maka diindikasi asumsi normalitas tidak dipenuhi. Jika titik menyebar sangat dekat dengan garis diagonal, maka asumsi normalitas dipenuhi. Nah, seperti gambar ini menampilkan bentuk QQ plot untuk data yang berdistribusi normal.
Perhatikan bahwa titik-titik pengamatan menyebar di sekitar dari diagonal. Indikasi ini membuktikan bahwa distribusi normal. Seperti itu. Nah, untuk QQ-plot yang pertama dilakukan dalam menginstal package ggpubr. Dalam paket ini terdapat perintah untuk membuat grafik plot QQ yang perintahnya ggqplot. Langkah-langkah membuat grafik QQ-plot adalah sebagai berikut. Nah, ini kalian install dulu. Bisa di R Markdown, bisa di R Script, bisa bebas. Nah, setelah kalian install ini, baru kita masuk ke sini. Nah, masuk ke sininya, di sini saya tidak mau pakai data penjualan, tapi saya mau pakai data dari 1 sampai 100. Seperti itu. Setelah itu, kalian tinggal tulis library ggpubr, terus ggqplot, baru nih di sini kalian bisa menulis data apa yang kalian mau panggil seperti itu, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk sekitaran dari apa ya, mungkin ini sekitaran ya 10 lah, 10 sampai 90 mendekati garis diagonalnya, dan untuk sisanya itu menjauhi, tidak terlalu mendekati garis diagonal seperti itu. Nah, maka nanti gambarnya akan seperti ini. Dia termasuk dalam distribusi normal seperti itu. Untuk yang ini ya. Jika di sini kalian mau ubah, misalnya kalian mau dari 10 ke harus 1 gitu, bisa 10. Nah, tinggal kalian saran lagi. Nah, ini. Begitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, nah, dapat diamati pada bagian besar data berada pada suatu garis diagonal. Oleh karena itu, berdasarkan QQ-plot dapat disimpulkan bahwa data penjualan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sama juga seperti ini, dapat dipastikan dari data X ini akan berdistribusi normal seperti itu, karena sebagian besar dia mendekati garis diagonal. Nah, untuk materi QQ-plot mungkin cuman segini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Uji Jacquet-Rivera. Nah, untuk uji Jacquet-Rivera ini adalah salah satu uji normalitas juga yang digunakan untuk data deret ukur atau time series. Uji ini menggunakan ukuran skewness dan kurtosis sampel untuk mengetahui normalitas data. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai skewness dan kurtosis dari distribusi normal sama dengan 0. Oleh karena itu, nilai absolut dari parameter ini bisa menjadi ukuran penyimpangan distribusi normal. Statistik uji digunakan adalah JB N dalam kurung S pangkat 2 per 6 ditambah K kurang 3 pangkat 2 per 24. Di mana N menyatakan banyak elemen dari dalam sampel, S menyatakan kemiringan atau skewness, dan K menyatakan kurtosis. Seperti itu. Jika uji Jacquet-Rivera dibandingkan dengan nilai X 2A, nilai tabel KHI atau kuadrat, nilai tabel KHI sampai kuadrat. Apabila nilai JB kurang dari X 2A, maka tolak H0, atau jika P value
kurang dari 0,5. 0,05. Untuk membuat uji Jacobera, yang pertama dilakukan adalah menginstal package. Sama seperti uji yang QQplot tadi, kalian harus install juga, bisa install di RMarkdown ataupun RScript, seperti itu. Karena ini uji sesuai data deret waktu atau series, dalam paket ini terdapat perintah membuat uji JB, yaitu Jacobera test. Langkah-langkahnya membuat uji Jacobera adalah sebagai berikut. Nah, masih sama, kalian juga install dulu. Nah, setelah install, kalian bisa nulisnya dari sini, library test series. Dan baru Jacobera test. Nah, di sini penjualan kalian bisa ubah dengan nama filenya atau nama fungsinya fungsi apa atau nama fungsinya apa, terserah kalian. Di sini saya sama masih memakai data dari X sama dengan C dalam kurung 0 sampai 100, 10 sampai 100 seperti itu. Nah, setelah itu kalian run. Nah, di sini dia akan muncul X square-nya 5,4626, DF-nya 2, P-value-nya 0,06513. Itu. Perhatikan bahwa nilai probabilitas atau P-value adalah 0,2748, di mana nilai ini lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. Maka hipotesis 0 tidak bisa ditolak. Hal ini berarti data penjualan berasal dari popularitas yang berdistribusi normal. Nah, di sini karena kita nggak tahu uji yang nilai H0-nya atau jika P-value-nya 0,05 di sini kita nggak tahu, jadi kita belum bisa menentukan apakah ini populasi berdistribusi normal atau bukan. Tapi jika P-value-nya di sini kita masih memakai 0,05 sama seperti ini, maka ini tidak berdistribusi normal dikarenakan ini kurang dari 0,05. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, nah untuk di sini ada beberapa latihan, mungkin cuma 2. Nah, di sini teman-teman boleh banget untuk mencoba ini. Sangat simpel sekali. Mungkin simpel banget ya. Jadi kalian bisa di sini pakai X sama dengan berapa ini, masukkan data ini berapa semuanya. Tinggal kalian tadi yang pertama itu tadi yang dari Mbak Mau. Uji Shapiro-Wilk. Nah, bisa banget kalian coba di ini sambil menunggu Lebaran. Kalian bisa, kemungkinan nanti kita pertemuan bulan ini terakhir mungkin. Habis itu Lebaran baru kita ketemu lagi. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Maun. Mbak Maun. Oke, ya siap. Makasih Ardi tadi penjelasannya tentang uji QQplot sama Jacobera. Jadi teman-teman harus install dulu ya Dit ya, package-nya baru bisa gunain fungsinya ya gitu ya. Iya, bisa. Mudah banget kok, tinggal install package aja selesai. Seperti itu, dan nggak lama prosesnya, kurang dari 1 menit. Siap. Kalau dari aku juga cukup sih teman-teman. Yang penting teman-teman saat mengerjakan itu sambil ngelihat modul gitu. Jadi paham apa yang diterima, apa yang ditolak, dan itu tuh nilainya digunakan untuk
apa gitu. Dari aku juga cukup, kalau dari Ardit juga cukup, maka pertemuan 9 kali ini kita akhiri. Terima kasih untuk teman-teman, semangat belajar, semangat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.